Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Di sini kami akan mencoba presentasikan tugas besar SKO dengan nama saya Dikri Iwanuddin. Nama saya Afifah Nur Aryani. Saya Andina Reka Ramadhani. Tugas besar SKO yang kita ambil itu perancangan link point to point dua kota. Oke, lanjut ke Eka. Baik, untuk materi pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem transmisi digital point to point. Link transmisi yang paling sederhana adalah jalur point to point yang memiliki pemancar di satu ujung dan penerima di ujung lainnya. Jenis link ini menempatkan paling sedikit kebutuhan pada teknologi serat optik dan dengan demikian menetapkan dasar untuk memeriksa arsitektur sistem yang lebih kompleks. Desain link optik melibatkan banyak variabel yang saling terkait, yaitu serat optik, source, dan karakteristik operasi fotodetektor, sehingga desain dan analisis link yang mungkin sebenarnya memerlukan beberapa literasi sebelum diselesaikan. Ada beberapa hal yang perlu diperlukan dalam menganalisis link. Yang pertama yaitu jarak transmisi yang diinginkan, yang kedua yaitu data rate atau dikenal dengan bandwidth. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis fiber optik. Jenis-jenis fiber optik ada 3. Yang pertama yaitu multimode step index atau sering disingkat dengan MMSI. Merupakan serat optik generasi pertama karena pembuatannya relatif mudah. Oleh sebab itu, serat optik jenis ini adalah yang pertama kali dipasarkan. Serat optik ini memiliki diameter core sebesar kurang lebih 50 μm. Indeks bias core dibuat konstan dan merata sepanjang serat. Harga dari serat optik ini murah dan mudah dalam melakukan proses penyambungan karena memiliki core yang besar. Kerugian serat optik ini yaitu ada memiliki core yang besar. Kerugiannya yaitu terjadinya dispersi modal yang tinggi. Oleh karena itu, serat optik ini hanya bisa digunakan pada bitrate rendah. Redaman serat optik ini berkisar antara 50 sampai 30 dB per kilometer dan memiliki bandwidth antara 10 sampai 100 MHz. Ini merupakan gambar dari multimode multimode step index. Selanjutnya yaitu multimode grade index. Serat ini merupakan generasi kedua, disebut dengan grade index karena serat ini mempunyai core dengan indeks bias yang bertahap atau graded. Indeks bias paling besar berada pada bagian core paling dalam dan berangsur-angsur berkurang untuk bagian core yang lebih luar sampai batas antara core dan cladding. Sedangkan indeks bias cladding tetap. Tujuan utama dibuatnya serat optik ini adalah untuk mengurangi dispersi modal. Serat optik MMG ini mempunyai core dengan diameter kurang lebih 50 mm dan cladding 125 mm. Serat optik jenis ini mempunyai redaman kurang dari 4 dB per kilometer dan mempunyai bandwidth sekitar 1 GHz. Ini merupakan gambar dari multimode grade index. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk jenis-jenis ini lagi, selanjutnya yaitu multi single mode step index. Untuk single mode step index itu setelah perkembangan kedua jenis serat optik sebelumnya, kebutuhan bandwidth yang lebih besar tidak dapat dihadirkan. Dapat dilihat bahwa semakin sedikit jumlah mode cahaya, maka semakin besar bandwidth serat optik. Panjang gelombang inframerah terletak antara 800 sampai 1600 nanometer. Berarti apabila kita ingin satu mode cahaya, maka diameter core harus sebesar 0,8 sampai 1,6 μm. Tetapi karena keterbatasan manusia, maka serat optik saat ini dibuat dengan diameter core 2 sampai 10 μm. Saat ini serat optik single mode memiliki redaman antara 0,2 sampai 0,4 dB per kilometer dengan bandwidth 1 MHz. Nah, untuk gambar single mode-nya itu seperti ini. Lanjut. Perhitungan link power budget dan rise time budget. Untuk ini kita merencanakan dari rute map itu
point to point dari STO Telkom Gambir Jakarta ke STO Dago Bandung dengan jarak sejauh 156 km. Next. Power Link Budget Power LPB adalah estimasi kebutuhan daya yang diperhitungkan untuk memastikan level daya penerimaan lebih besar atau sama dengan level threshold daya minimum. Perhitungan LPB digunakan untuk menentukan jarak maksimum yang dapat dicapai oleh sistem transmisi yang dipilih, yaitu serat optik. LPB juga merupakan salah satu metode di mana total redaman yang diizinkan sepanjang link optik dari sentral sampai ke end user. Link yang baik diperoleh jika daya yang diterima di receiver lebih besar dari daya sensitivitas perangkat receiver. Dengan rumusnya itu, alpha T sama dengan 2 dikali alpha C ditambah NSP alpha SP ditambah L alpha V ditambah MS. Untuk keterangan itu, AC itu redaman setiap titik konektor, satuannya itu dB per km, NSP yaitu jumlah aplise, ASP redaman port titik, satuannya itu dB per kilometer, L itu panjang kota A ke kota B, AF itu redaman umum, MS itu margin system, AT redaman total. Next. Rise time budget RTB adalah metode untuk menentukan batasan dispersi suatu link sistem komunikasi serat optik yang membatasi kemampuan transmisi kecepatan bit. Diinginkan agar informasi yang dikirimkan dari transmitter dapat dibaca dan diterima dengan baik oleh receiver. Tujuan metode ini adalah untuk menganalisa apakah hasil perancangan memiliki kinerja yang baik dan mampu memenuhi kapasitas kanal yang diinginkan. Untuk rumusnya tersendiri yaitu TSYS sama dengan akar dari T kuadrat TX ditambah T kuadrat mat ditambah T kuadrat mod ditambah T kuadrat WG ditambah T kuadrat RX. Kemudian T mat sama dengan dispersi PM dikali L kali spektral. Untuk keterangan itu, TTX itu rise time transmitter, dalam satuannya itu NS. TRX itu rise time receiver. Intermodal itu bernilai 0 untuk serat optik single mode. Intramodalnya itu sama dengan T material ditambah T waveguide. Untuk selanjutnya simulasi dan programan dilanjutkan ke APIPA. Oke. Stop share dulu ya. Baik, di sini kita langsung masuk ke perhitungan aja. Di sini kami memakai software berupa Jupyter Notebook dengan menggunakan bahasa pemrograman yaitu Python 3 supaya nanti dalam perhitungan menentukan link power budget dan rise time budget akan lebih mudah serta dalam menentukan apakah sistem kami ini terpenuhi atau enggak dengan parameter yang kami tentukan seperti ini, serta dalam menentukan grafiknya juga akan lebih otomatis. Nah, di sini kami merencanakan link point to point 2 kota. Nah, 2 kotanya ini kami menentukan untuk dari sisi pengirim itu dari STO Telkom Gambir Kota Jakarta, sedangkan untuk sisi penerimanya kami menentukan untuk STO Telkom Dago Kota Bandung dengan menggunakan uji parameter link power budget dan rise time budget. Nah, sebelumnya kami mengimpor sebuah package matematika berupa logaritma dan akar karena dalam Jupyter Notebook ini belum ada sebuah package matematika. Nah, di sini kami mendeklarasikan spesifikasi kabel fiber optik. Nah, jenis kabel fiber optik ini kami pilih yaitu G652 SISM. Nah, SISM itu step index dan single mode. Nah, untuk L-nya ini panjang dari kota Bandung ke kota Jakarta yaitu sejauh 156 km dan ini ada HSPL atau Haspel. Haspelnya ini kami tentukan yaitu 2 km. Nah, Haspel ini adalah golongan kabel yaitu setiap 2 km kabel fiber optik harus disambung. Nah, setiap 2 km fiber optik harus disambung seterusnya sampai jaraknya ini menempuh 156 km. Nah, di sini ada dispersi material. Nah, dispersi material ini umumnya 17 kali 10 pangkat minus 12. Satuannya second per kilometer kali nanometer. Habis itu di sini ada redaman. Redaman itu
redaman kabel yang umumnya 0,2 sampai 0,3 dB per kilometer, tapi kami makainya 0,2 dB per kilometer. Nah, di sini ada spesifikasi dari pengirim atau sumber cahaya. Ada PTX. PTX ini nilainya 8 mW, yaitu daya yang dikirimkan oleh laser pada umumnya. Habis itu 8 mW ini mau kita jadikan ke dalam satuan dB. Jadi kita kalikan jadi 10 kali log 10 kali PTX ini 8 mW. Nah, habis itu di sini ada lebar spektral. Nah, lebar spektralnya ini 0,1 nanometer. Nah, di sini ada TTX. TTX itu rise time untuk pengirimnya. Umumnya 35 kali 10 pangkat minus 12 untuk satuannya itu second. Dan di sini ada modulasi NRZ dan modulasi RZ. Nah, nilainya ini kami tentukan dari modul dan buku. Nilainya untuk modulasi NRZ itu 0,7, sedangkan untuk modulasi RZ itu nilainya 0,35. Nah, habis itu di sini ada bitrate. Bitrate yang ingin ditransmisikan. Nilainya 2,5 kali 10 pangkat 9 GB per second. Ada TB. TB itu waktu bit. Artinya untuk menentukan butuh waktu berapa lama untuk dikirimkan dalam satu bit. Nah, cara ngitungnya ini 1 per BR. Jadi 1 per 2,5 kali 10 pangkat 9 second. Nah, di sini ada spesifikasi untuk penerima. Nah, di sini ada sensitivitas. Sensitivitas itu kayak sebuah kemampuan yang dimiliki oleh perangkat penerima atau di situ STO Dago untuk menerima daya yang dikirimkan oleh pengirim. Gitu. Di sini jadi kami menentukannya ada minus 40 dBm. Nah, di sini ada TRX. Nah, TRX itu rise time dari sisi penerima. Nilainya sama kayak yang sisi pengirim, yaitu 35 kali 10 pangkat minus 12 second. Nah, di sini ada redaman kanal. Redaman kanal itu redaman sepanjang jalan atau redaman dari sepanjang kota Jakarta ke kota Bandung. Di sini ada NC. NC itu sama dengan 2. Kenapa 2? Karena dia point to point, nggak ada sambungannya, jadi konektornya ditulisnya 2. Terus ada AC. AC itu kita tulisnya 0,1 dB per titik. Artinya setiap dia ada konektor, maka dia akan meredam sebanyak 0,1 dB. Terus ada NSP. NSP itu jumlah splice. Ini kita tentukan dengan cara panjang dari kota Bandung ke kota Jakarta dibagi haspel dikurang 1. Itu ada ASP. ASP ini sama kayak AC, nilainya 0,1 dB per titik. Artinya dia itu redaman port per titik. Terus ada MS. MS itu 3 dB. 3 dB. MS itu margin system, artinya redaman yang tak terduga. Kalau misalnya dalam proyek itu ada biaya yang tak terduga. Kalau di fiber optik ini disebutannya redaman tak terduga. Jadi kita menambahkan redaman tak terduga sebanyak 3 dB. Nah, masuk ke perhitungan link power budget. Nah, link power budget itu kan digunakan untuk memastikan level daya yang diterima ini lebih besar atau sama dengan daya yang minimumnya atau daya level threshold-nya. Nah, cara menentukannya pakai rumus yaitu AT sama dengan 2AC. Nah, AT-nya ini sendiri redaman total pada kabel dikali 2AC. 2AC ini, duanya ini karena dia link point to point, jadi ditulisnya 2 dikali AC. AC itu redaman pada ininya, pada
pada port per titik ditambah NSP. NSP itu jumlah splice dikali ASP. ASP itu redaman port per titik juga dikali jarak dari Jakarta ke Bandung dikali AF. AF itu redaman pada kabel ditambah margin system. Jadi di sini pada Jupyter Notebook-nya ini kita dapatin untuk AT-nya ini nilainya 42,1 dB. Selanjutnya kita mau menghitung daya terima. Daya terima ini kami dapetin dengan cara PTX dB dikurang alpha T. Nah, PTX dB ini tadi ini daya yang dikirimkan oleh laser. Jadi daya yang dikirimkan oleh laser dikurang daya terimanya. Di sini kami dapetin hasilnya minus 33,069. Nah, selanjutnya kami mau menentukan apakah sistem kami dengan spesifikasi kami yang kami berikan ini apakah terpenuhi atau enggak untuk uji parameter link power budgetnya. Nah, di sini ada caranya yaitu jika nilai PRX-nya lebih besar dari nilai dari sensitivitas, maka LPB-nya terpenuhi. Karena PRX-nya kita dapatin di sini minus 33,069, sedangkan sensitivitasnya tadi kami beri minus 40, maka PRX-nya ini lebih besar dari sensitivitas, maka LPB-nya kita terpenuhi. Apabila hasilnya disuruh hitung ulang, maka spesifikasi kami belum memenuhi dari syarat link power budget. Artinya dari parameter ini apakah kabelnya ini harus diganti, apakah spesifikasi dari pengirimnya ini harus diganti sampai sistemnya ini syarat sistemnya ini terpenuhi. Habis itu ada rise time budget. Nah, rise time budget itu untuk membandingkan dispersi. Nah, cara. Nah, di sini kami memakai rumus yaitu TSYS. TSYS itu T sistem sama dengan akar dari TTX kuadrat. TTX itu rise time untuk sisi pengirim ditambah T material dikuadratin ditambah T modulasi dikuadratin ditambah T waveguide dikuadratin ditambah TRX dikuadratin. Nah, TRX itu rise time untuk sisi penerima. Nah, untuk T material kita tentuin pakai rumus yaitu dispersi material dikali jarak dari kota Jakarta ke kota Bandung dikali lebar spektralnya. Nah, ini untuk T modulasi sama T waveguide kita asumsikan dia 0 karena kita asumsikan bahwa dia itu tidak diketahui nilainya. Jadi kita dapatin di sini TSYS atau T sistem itu nilainya 2,697 kali 10 pangkat minus 10. Nah, selanjutnya kita mau menentukan apakah sistem kami ini terpenuhi untuk modulasi NRZ dan NRZ ataukah salah satunya apakah modulasi NRZ atau modulasi RZ. Nah, kami di sini membuat sebuah rumus Python atau sebuah kode Python jika TB itu waktu bit dikali modulasi NRZ lebih besar dari T sistem dan waktu bit dikali modulasi RZ lebih besar dari T sistem. Nah, apabila kedua pernyataan ini benar, maka RTB-nya terpenuhi. Kalau tidak, kita lanjut ke sini. TB dikali modulasi NRZ lebih besar dari T sistem. Apabila pernyataan ini benar, maka RTB untuk NRZ terpenuhi. Nah, selanjutnya kalau tidak, kita lanjut ke sini. Kalau misalnya waktu bit dikali modulasi RZ lebih besar dari T sistem, maka kalau pernyataan ini benar, RTB untuk RZ terpenuhi.
Nah, apabila ketiga pernyataan ini salah, maka kita disuruh hitung ulang atau kita harus mengganti parameter dari spesifikasi yang kami berikan tadi. Nah, di sini kita dapetin kesimpulannya RTB untuk NRZ terpenuhi karena hanya modulasi NRZ yang lebih besar dari TSCS. Berarti modulasi NZ-nya itu lebih kecil dari TSCS. Nah, selanjutnya kita masuk ke grafiknya. Kita udah dapat grafiknya. Jadi untuk link power budget, nah ini untuk link power budget, grafiknya seperti ini. Jadi dia itu grafiknya itu menurun. Jadi semakin jauh jaraknya, maka grafiknya itu akan semakin menurun. Nih, jadi daya terimanya ini lama-lama juga akan menurun. Jadi semakin jauh jaraknya, maka daya terimanya akan semakin menurun. Nah, hal ini berarti semakin jelek daya yang diterimanya dan sistemnya juga akan semakin tidak bagus. Karena daya yang diterimanya akan semakin berkurang. Sedangkan ini untuk kurva rise time budget. Grafiknya seperti ini. Di sini kita dapetin bahwa semakin jauh jarak dispersinya, jadi semakin jauh jaraknya, maka dispersinya akan semakin besar. Maka makin jelek sistem kita karena akan terjadi banyak interferensi. Nah, interferensi itu kayak sebuah keadaan di mana kedua gelombang ini saling bertumbukan di waktu yang sama serta koordinat yang sama. Nah, ini untuk untuk grafiknya. Gimana kalau misalnya sistem kita ini salah satunya tuh nggak ada yang terpenuhi. Di sini kami menentukan sensitivitasnya tuh minus 40 dBm. Nah, coba kalau misalnya sensitivitasnya kita ubah jadi 15 dBm. Restart lagi dan run all. Nah, maka untuk link power budgetnya nggak terpenuhi. Karena ini PRX-nya ini nilainya lebih kecil, 33, sedangkan sensitivitasnya kita cuman tentuin yaitu minus 15 dBm. Nah, segitu aja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.